yang sekarang program isi piringku itu program pertama yang dilaksanakan di Jawa Timur. Oh. Nggih. Jumpa lagi dengan saya Titik Sutati, Bunda PAUD Kabupaten Magetan. Kali ini kita akan ngobrol terkait dengan salah satu program penurunan dan pencegahan stunting di Kabupaten Magetan. Kali ini kita kedatangan tamu sangat istimewa. Kita kedatangan 3 orang tamu. Antara lain yang satu adalah Mbak Dani dari Spektra Jawa Timur. Yang berikutnya yang ada di sebelahnya Mbak Dani itu Bunda Wasid, adalah Ketua Pokja 3 Tim Penggerak PKK Kabupaten Magetan. Salam sehat dan bahagia selalu buat kita semua. Ada yang di sebelah saya yang sama cantiknya dengan 2 terdahulu, yaitu ada Mbak Jihan, adalah Ketua Pokja 4 Tim Penggerak PKK Kabupaten Magetan. Baik, kita kali ini akan ngobrol terkait dengan program dari Spektra untuk pencegahan dan penurunan stunting di Jawa Timur. Beliau ini programnya nanti di mana saja begitu, dan salah satunya di Kabupaten Magetan, karena kita tahu Kabupaten Magetan merupakan salah satu lokus stunting di Jawa Timur. Kita terus bergerak untuk menurunkan dan mencegah stunting. Nah, Danone menjadi sponsor dalam program Isi Piringku yang dilaksanakan oleh Spektra Jawa Timur. Baik, mari kita berkenalan lebih dekat dan kita ngobrol dengan beliau bertiga. Baik, saya akan mulai dari Mbak Dani. Mbak, pertama mungkin dikenalkan dulu apa sih Spektra itu gitu. Terima kasih Ibu. Sebenarnya Spektra sendiri itu sebuah lembaga atau yayasan yang bergerak di bidang studi dan pemberdayaan keswadayaan rakyat. Spektra sendiri dalam melaksanakan programnya itu bekerja sama dengan lembaga dari pemerintah dan lembaga internasional. Kebetulan untuk yang sekarang program Isi Piringku itu program pertama yang dilaksanakan di Jawa Timur. Jadi program ini bersasaran atau menyasar kepada kader Posyandu dan tim penggerak PKK. Gitu. Berarti artinya program ini berupa pelatihan atau training TOT begitu ya Mbak. Nah, itu kan kemarin ada 4 kabupaten nih, kabupaten kota di Jawa Timur yang merupakan lokus stunting. Kemudian di masing-masing kabupaten kota nanti akan dipilih 10 posyandu yang akan menjadi sasaran dari training ini. Bagaimana nanti kira-kira Mbak prosesnya? Untuk pelaksanaan program TOT Isi Piringku ini nanti penetapan 10 posyandu itu yang berada di 10 desa. Semisal 5 desa di wilayah kecamatan A, yang 5 desa untuk kecamatan B. Untuk yang mengikuti TOT ini nanti tidak ada spesifikasi khusus Ibu. Yang penting posyandunya aktif, mau dan mampu mengimplementasikan program Isi Piringku di posyandunya masing-masing. Gitu. Syukur-syukur nanti bisa menularkan kepada posyandu yang lain, karena kan tidak hanya di Magetan, kan tidak hanya 10 posyandu. Mungkin di kecamatan ada lebih dari 10, sehingga nanti 10, kita akan pilih kira-kira nanti 10 posyandu itu yang bisa menularkan ke posyandu yang lain, mungkin tidak hanya lintas desa, mungkin lintas kecamatan begitu di seluruh Magetan. Baik, nah mungkin
mungkin dari 10 posyandu itu mungkin salah satunya posyandu remaja SMP Negeri 1 Magetan ini. Nah, nanti supaya bisa menularkan ke minimal warga SMP Negeri 1 Magetan yang 900 lebih anak atau peserta didik, tentu dengan minimal juga 900 keluarga sehingga nanti percepatannya lebih apa istilah anak milenial lebih keren gitu ya. Dan nanti mungkin salah satunya kita akan share podcast kita hari ini di semua grup yang dipunya Mbak Dani, yang saya punya, yang dipunya Mbak Jihan, yang dipunya Bu Wasit. Juga di grupnya teman-teman pengurus yang lain. Baik. Jadi nanti kira-kira materi dari program TOT isi piringku itu seperti apa Mbak Dani? Gini, dari TOT itu Bu nanti berisi materinya yaitu edukasi, mengedukasi mengedukasi materi panduan isi piringku. Terus kemudian nanti ada pembiasaan CTPS. Apa itu? Cuci tangan pakai sabun. Terus nanti ada lagi materi pembiasaan minum air putih itu, yang sebagai bagian dari isi piringku itu. Ya. Berarti nanti yang isi piringku itu tentu kan kaitannya dengan nutrisi seimbang ya, yang dulu namanya 4 Sehat 5 Sempurna itu. Kemudian ditambah lagi tadi ada minum air putih. Maksudnya bukan, halo netizen, air putih berarti bukan air yang warna putih. Tidak boleh loh, nanti air diberi kapur begitu. Maksudnya air putih itu air bening, air mineral ya, air mineral yang bisa kita produksi sendiri, misalnya dari air sumur yang layak, tapi harus direbus sampai mendidih, kemudian didinginkan, kemudian disimpan di tempat yang steril, bersih. Tadi disampaikan program cuci tangan pakai sabun. Dulu agak panjang, cuci tangan pakai sabun dan air mengalir kan begitu. Nah, sekarang harus terus kita galakkan karena itu menjadi salah satu protokol kesehatan yang tetap kita lakukan di saat dimanapun sudah mulai melandai ya pandemi COVID-19. Kemudian saya akan beralih dulu ke Bu Wasit karena ini isi piringku terkait dengan nutrisi seimbang itu kan ada di programnya Pokja 3 dan 4. Mungkin di Bu Wasit dulu sambil memperkenalkan diri, kemudian program di Pokja Panjenengan itu yang terkait dengan isi piringku tadi apa gitu ya. Terima kasih Bunda. Salam sehat buat kita semuanya. Kami dari Pokja 3 Kabupaten Magetan, dalam hal ini kita semuanya tahu bahwa PKK itu bersinergi dengan pemerintah. Nah, yang menjadi isu saat sekarang ini adalah penanganan stunting yang harus kita tangani betul-betul. Nah, kebetulan sekali di kita Pokja 3 yang membidangi masalah pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga. Ini besar sekali keikutsertaan kader-kader PKK khususnya Pokja 3 dalam hal ini adalah tentang kita mempersiapkan untuk penanganan stunting dengan memberikan dan menyiapkan gizi yang cukup, Bunda, khususnya dalam keluarga. Nah, di sini kita menggiatkan pemanfaatan lahan pekarangan. Pemanfaatan lahan pekarangan, di mana di sana diharapkan kita mengerjakan dan bisa memanfaatkan pekarangan kita yang benar-benar memaksimalkan, di mana nanti isinya itu ada apa yang bisa sayur, untuk sayur, buah-buahan,
ikan ya, bukan ikan-ikanan ikan ya. Kalau ikan-ikanan iya, bukan ikan beneran kali ya. Benar ya, sekali. ya. Jadi di sana juga kita menggiatkan air tawar ya. Iya, kegiatan perikanan, peternakan. Ya, peternakan. Jadi di sana diharapkan benar-benar keluarga itu bisa memenuhi kebutuhan pangannya dengan melaksanakan kegiatan pemanfaatan lahan pekarangan. Ya. Jadi sepertinya itu yang bisa kita edukasikan pada kader-kader kita untuk penanganan stunting. Baik, terima kasih. Kemudian kalau yang di Pokja 4 apa Mbak Jihan? Ya, baik. Salam sehat juga dari kami dari Pokja 4. Kalau di Pokja 4 Bunda, kita lebih terkait pada kesehatannya. Jadi kita banyak program untuk di kesehatan itu, ada pelatihan kader stunting sudah kita laksanakan 2 tahun ini, dan kita juga tidak lepas dengan sinergi bersama dengan OPD yang lain. Jadi kita PKK kan mendukung ya. Jadi kita dukung. Sepertinya ini semua OPD harus bergerak ya. Iya. Kita mendukung di Dinas Kesehatan itu sudah melaksanakan mulai tahun 2015 itu sudah melaksanakan pelatihan PMBA, pemberian makanan bagi bayi dan anak ya. Dan kemudian itu di situ kan juga ada terkait dengan edukasi isi piringku. Jadi sudah masuk di dalamnya isi piringku itu, dan pelatihan itu sudah sampai di desa-desa. Jadi tidak hanya di tingkat kabupaten, tapi sudah dilaksanakan oleh puskesmas di desa-desanya. Jadi sudah sangat disebarluaskan di kader-kader sampai tingkat desa. Ya, berarti kita sudah punya listnya. Yang dulu sudah pernah ikut pelatihan isi piringku, ini nanti akan dicolek lagi. Seperti kalau pas di medsos ya, colek. Bahasa kerennya Bunda. Gitu. Sehingga nanti kita akan pilih lagi kader-kader di Posyandu. Saya rasa mungkin ini saatnya ya kaum milenial kita colek ya. Iya, kalau kaum milenial kita colek untuk mendampingi kolonial yang sudah berkiprah ini. Jadi saya Bu Wasyid ini sudah termasuk generasi kolonial. Mbak Dani dengan Mbak Jihan ini ya milenial gitu. Artinya nanti kita harus bersanding baik-baik gitu. Ini kita buktikan sekarang, kita kompak lagi ngobrol gitu, seneng gitu. Bu Wasyid punya kolam lele, tapi bukan yang besar kayak di kampung itu. Lelenya pakai terpal. Iya, yang jelas bisa untuk memenuhi kebutuhan gizi keluarga. Iya, tapi yang kita akhirnya kalau panen kewalahan loh, nggak habis bagikan ke tetangga. Iya. Ya, mungkin dari ini tadi kita nanti tinggal memilih lagi 9 posyandu yang akan mengirim kadernya untuk mengikuti TOT ini. Karena salah satunya tadi sudah diminta SMP Negeri 1 untuk berarti tinggal posyandu posyandu remaja supaya nanti bisa ditularkan ke sekolah lain lebih cepat gerakannya, apalagi karena kan stunting ini tidak hanya di PAUD gitu, artinya pada proses pranikah juga harus sudah para calon pengantin sudah harus paham ini tentang ini nutrisi seimbang ini salah satunya melalui program isi piringku. Kemudian vaksinasi, kita 2 hari yang lalu kan sudah mencanangkan juga bulan imunisasi anak nasional di Magetan dilaksanakan secara offline-nya di Desa Tapak, Kecamatan Panean, dan diikuti oleh seluruh kecamatan di seluruh Magetan. Nah, dari apa yang disampaikan tadi sebenarnya kita kan sudah bergerak. Kemudian kunci dari semua ini sebetulnya kan PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat. Artinya bersih diri sendiri dan lingkungannya. Kemudian sehat itu dari pola hidup, salah satunya dari pola
makan. Salah satunya makan yang sehat adalah dari isi piringnya, sehingga di sana nanti nutrisi seimbang itu akan menjadi kebutuhan untuk semua orang supaya tidak stunting. Nanti supaya para milenial nanti tidak hanya terfokus pada seblak, cimol, pentol curah, Korean street gitu, sehingga nanti harus kembali ke hitoh, kita bisa memanfaatkan pekarangan kita untuk memenuhi isi piringku dengan nutrisi sehat, sehingga nanti bisa membuat seblak yang sehat sendiri, membuat cimol yang sehat, membuat pentol curah yang sehat dari peternakan kita sendiri. Berarti kan sehat itu tidak harus mahal, Bunda. Tidak harus mahal. Yang jelas ada pemahaman, benar-benar pemahaman dan mau melaksanakan. Nah, jadi intinya mau bergerak. Ya, kalau kita memanfaatkan pekarangan kita bonusnya banyak. Jadi kita bisa memenuhi kecukupan nutrisi, kita bisa olahraga, kan kita bisa sambil nyanyi-nyanyi gitu, tidak menggibah, tidak hanya sibuk dengan gadget saja. Begitu kira-kira ya. Terima kasih Mbak Dani, mudah-mudahan nanti tidak hanya isi piringku, nanti bisa ada program yang lain dari Spektra yang didukung oleh Danone Indonesia untuk Kabupaten Magetan. Ditunggu. Halo netizen, begitu kira-kira obrolan kita kali ini, di episode kali ini. Insya Allah kita akan ketemu lagi di episode berikutnya dengan topik yang lain. Tetap bersama channel SMP Negeri 1 Magetan, belajar bersama, mengedukasi, memotivasi, pelestari. Jangan lupa like, subscribe, dan komen agar kita bisa terus bergerak untuk Magetan ke depan. Terima kasih Mbak Dani, Bu Wasit, Mbak Jihan. Nanti kita bisa ngobrol lagi, mungkin kita akan bisa podcast lagi untuk program dari masing-masing Pokja PKK. Siap. Magetan, menuju Magetan terdepan. Baik netizen, terima kasih sudah bersama kita untuk obat kangen. Maaf apabila ada kekurangan dan kekhilafan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sehat. Sehat.